with the fans. Post with the post with the put the post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Marsya Habibah, lalu ada Meida Widianti, dan yang terakhir ada Muhammad Syarul Fadilah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ruang lingkup standar audit SA 250 yang mengatur mengenai tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan. SA ini tidak berlaku bagi perikatan asuransi lain yang di dalamnya auditor secara spesifik ditugaskan untuk melakukan pengujian dan pelaporan yang terpisah terhadap kepatuhan perundang-undangan tertentu. Manajemen harus siap untuk mempertimbangkan ketentuan dari berbagai peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dan penyajian LK, misalnya Undang-Undang Perusahaan, Undang-Undang Pajak Pendapatan, Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Perbankan, dan lain-lain. Audit tidak dapat diharapkan untuk mendeteksi ketidakpatuhan terhadap semua hukum dan peraturan. Dampak peraturan perundang-undangan terhadap laporan keuangan sangat bervariasi. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mengikat dan merupakan kerangka peraturan perundang-undangan bagi suatu entitas. Ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan berdampak langsung terhadap laporan keuangan yang menentukan jumlah dan pengungkapan yang dilaporkan dalam laporan keuangan suatu entitas. Peraturan perundang-undangan lain merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh manajemen atau menetapkan ketentuan yang mengatur entitas dalam menjalankan bisnisnya, namun tidak berdampak langsung terhadap laporan keuangan suatu entitas. Beberapa entitas beroperasi dalam industri yang diatur secara ketat, seperti bank dan perusahaan kimia, sementara entitas lain hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek umum operasi bisnis, seperti aspek yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan, serta pemberian kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi entitas yang dapat menimbulkan dampak material. Indikasi bahwa ketidakpatuhan mungkin terjadi, yang pertama, investigasi oleh Departemen Pemerintah atau pembayaran denda atau hukuman. Yang kedua, pembayaran untuk layanan yang tidak ditentukan kepada konsultan, pihak terkait, atau pegawai pemerintah. Yang ketiga, membeli dengan harga yang jauh di atas atau di bawah harga pasar. Yang keempat, pembayaran tunai yang tidak biasa dan transaksi tidak biasa lainnya. Yang kelima, transaksi tidak biasa dengan perusahaan yang terdaftar di negara bebas pajak, seperti Dubai, Singapura, dan lain-lain. Yang keenam, transaksi tidak sah atau transaksi yang tidak tercatat dengan benar. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab manajemen. Yang pertama, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa operasi entitas dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan menentukan jumlah dan pengungkapan yang harus dilaporkan dalam keuangan suatu entitas. Yang kedua, tanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi ketidakpatuhan terletak pada manajemen. Yang ketiga, ada kebijakan dan prosedur berikut yang dapat membantu manajemen dalam mencegah dan mendeteksi ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan. Ada pemantauan ketentuan hukum, pemahaman tentang hukum dan peraturan kepada karyawan. Yang ketiga, mengambil tindakan tepat waktu dan tepat terhadap kelalaian para pegawai. Yang keempat, pembentukan sistem pengendalian internal yang tepat. Yang kelima, mendirikan departemen hukum. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SA 250 ini. Auditor memiliki tujuan dan tanggung jawab. Yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung pada penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang kedua, melakukan prosedur audit spesifik untuk membantu mengidentifikasi contoh ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang mungkin berdampak material pada laporan keuangan. Prosedur audit tertentu mencakup pertanyaan dengan manajemen dan memeriksa korespondensi dengan otoritas pengatur. Selanjutnya ada pertimbangan, prosedur, dan pelaporan yang harus diperhatikan oleh auditor. Yang pertama, pertimbangan. Auditor atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, yaitu ada pemerolehan pemahaman tentang kerangka peraturan perundang-undangan.
Yang kedua, ada peraturan perundang-undangan yang secara umum memiliki dampak langsung dalam menentukan jumlah dan pengungkapan material dalam laporan keuangan. Yang ketiga, ada prosedur audit untuk membantu menentukan kejadian atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Dan yang keempat yaitu ketidakpatuhan yang dapat menjadi perhatian auditor oleh penerapan prosedur auditor lain. Dan yang terakhir yaitu ada representasi tertulis. Nah, yang kedua yaitu ada prosedur audit pada saat ketidakpatuhan teridentifikasi atau dicurigai. Nah, adapun yang pertama yaitu indikasi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan undang-undang. Yang kedua yaitu hal yang relevan terhadap evaluasi auditor. Dan yang ketiga yaitu prosedur audit. Nah, dan yang terakhir mengevaluasi implikasi ketidakpatuhan. Nah, yang terakhir ada yang ketiga, pelaporan atas ketidakpatuhan yang diidentifikasi atau diduga terjadi. Tanggung jawab profesional seorang auditor untuk menjaga kerahasiaan informasi klien dapat mencegah pelaporan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi atau diduga terjadi kepada pihak luar entitas. Dalam beberapa hal, auditor juga berkewajiban untuk melaporkan kesalahan penyajian kepada otoritas bila manajemen dan jika pihak relevan yang bertanggung jawab atas tata kelola gagal untuk melakukan tindakan perbaikan. Auditor dapat mempertimbangkan untuk meminta advokasi hukum dalam menentukan tindakan tepat yang harus diambil. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.